Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you? I'm fine and you? I'm okay. So today this is the next meeting, another meeting for our seminar research seminar lecture, and because we are talking about content, about lecture of content atau perkuliahan yang berhubungan dengan teori, maka sometimes I'm going to use Indonesian language to make it clear what I'm talking about. So let me review once again. We have talked about how to get a research problem, ya kan? Research problem adalah, bagaimana menurut kalian tadi? Adalah sebuah permasalahan yang tidak sama antara ada perbedaan antara fakta dan fact and our hope, our wish. Apa yang kita harapkan dan apa yang di lapangan tidak sama. Contoh masalahnya apa, Nah? Vocab yang bagus. Yang keras dong biar. Permasalahannya siswa mempunyai vocab yang banyak dan speakingnya bagus, tapi ternyata Pengucapannya kurang. Oke. Jeng, misalnya apa? Masalahmu misalnya apa? Masalah dalam pembelajaran? Saya berharap siswa bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, tapi pada kenyataannya siswa banyak yang Telat. Oh, berarti kita bicara disiplin ya, disiplin belajar. Jadi antara harapannya anak bisa disiplin, but the fact the students are not very disciplined or on time or punctual on submitting the students' work. Oke, kita sudah membahas itu. Kemudian kita juga sudah membahas how to write down about research background. Di dalam research background there are 3 points that we have to deal with. Yang pertama adalah teorinya, empirical data bisa diambil dari data dokumen maupun data faktual langsung, dan yang ketiga adalah another research that has been carried out by another researcher. Now we are going to add more, that is about how to construct a question for your research problem. So for example, like I just told you just now about the problem of students' pronunciation. Students, okay, they have enough vocabulary, their words are enough, they know about the grammar, okay, their grammar are good, but they cannot pronounce it well. Ya, mereka tidak bisa mengucapkannya dengan baik. So that's the problem. And another the case, I have read, saya pernah baca mengenai teori yang membahas tentang bagaimana mengucapkan dengan baik. Kita ambil contoh ya, teorinya seseorang, teori A misalnya, A theory. A theory stated that students can improve their pronunciation if we apply songs, for example, by singing a song again and again, repeat again and again. It is predicted that the students' pronunciation will be better. So for example, like me, I cannot pronounce the word vacation well, and then I'm listening to a song, vacation, oh okay, oh ternyata vacation. Dari sana we know that song can help. Nah, berarti masalah di dalam penelitian itu nanti yang akan Anda kaji adalah, yang akan Anda uji di dalam riset adalah satu, yaitu bagaimana kemampuan pronunciation anak sebelum menggunakan metode song. Dan setelah itu Anda ingin tahu bagaimana kemampuan anak setelah kita mengajar pakai song. Yang ketiga, kira-kira apa? Kita harus tahu nih perbedaan antara kemampuan anak sebelum diajar song dan sesudah diajar song. Ya kan? Kita harus tahu seberapa signifikan, seberapa penting perubahannya itu. Berapa persen? Itu kita menggunakan rumus, ada statistiknya ada, atau yang dikenal dengan t-test itu ya. T-test juga digunakan loh di dalam
pengujian data itu dengan menggunakan pre dan post, ya kan? Ya. Jadi pre sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan, ya kan? Atau juga bisa menggunakan comparative study di tes, yaitu anak yang diajar menggunakan metode A dibandingkan dengan metode yang B, atau metode A dengan metode Song dibandingkan juga bisa. Itu juga dites, tapi nanti Anda harus mempunyai keputusan mengapa menggunakan mengapa Anda membandingkan dua metode, ya loh, atau mengapa Anda menggunakan pre dan post. Ya, Anda harus tahu kelemahan-kelemahannya. Pre post itu berarti kan data tunggal misalnya. Nggak ada masalah, tetapi tidak terlalu berkembang di dalam pendidikan itu. Mereka sing diuji wongnya yang bisa jadi orangnya menjadi lebih baik. Yang post pasti lebih baik logikanya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan sebelumnya. Jadi hasil post itu pasti lebih baik daripada pre. Karena apa? Sudah diajarkan sebelumnya. Tetapi kalau membandingkan, si A diajarkan teori A, si B digunakan teori Songs. Ada perbandingan antara A dan Songs atau B. Namun kelemahannya ada. Bagaimana Anda mendapatkan responden yang setara? Kemampuan itu meh podo, jumlah subjek penelitian juga podo. Ini sebenarnya sudah masuk ranah statistik sih. Saya kan di riset seminarnya ya. Nah, sekali lagi, otomatis kalau Anda membuat perbandingan antara metode A dan metode B, agak tantangannya lebih besar lagi, karena Anda harus menciptakan sedemikian rupa kelompok responden A dan responden B harus minimal punya kemampuan yang sama. Namun seandainya respondennya sama, diajar respondennya sama-sama kelompok A. Kelompok A diajar dengan metode A, selesai atau diuji. Berikutnya anak ini tadi diajar pakai metode Song, ya kan? Lalu diuji, hasilnya dibandingkan juga boleh. Cuman kalau satu responden gini, kalau respondennya sama, kelemahannya apa? Kayak tadi, yaitu sudah mendapatkan, berarti sehingga metode yang kedua pasti hasilnya lebih bagus. Gitu. Jadi memang repotnya kalau kita membandingkan dua pendekatan, ya toh, maka memang harus mencari kalau bisa responden yang berbeda dengan kemampuan dengan homogenitas responden yang sama. Bisa gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana Anda mengkaji pendekatan yang akan analisis itu apa saja. Kok pendekatan sih hal-hal apa yang mendasari Anda berkata-kata seperti itu? Teori apa, pendekatan apa, teori apa yang mendasari Anda kok bisa ngomong kayak ngono? Maka apabila judulnya tadi apa? Penggunaan Song untuk meningkatkan kemampuan pronunciation siswa. Maka teori-teori apa yang akan Anda kaji nanti? Teori apa? Tentang Song. Oke, teori tentang metodologi atau teknik Song, mengajar dengan Song, apalagi meningkatkan kemampuan speaking. Oke, speaking itu apa? Apalagi pronunciation itu apa? Oke, teori-teorinya begitu ya. Baik, jadi kalau begitu di dalam mengkaji teori di dalam penelitian itu Anda harus melihat apa? Kata kunci. Kata kuncinya itu biasanya yang paling muncul di dalam penelitian Anda. Dari judul tadi ya, saya ulang. Meningkatkan kemampuan pengucapan siswa menggunakan metode Song. Berarti kata kuncinya apa aja? Pengucapan metode Song. Pengucapan dan metode Song. Nah, pengucapan itu kan nggak langsung pengucapan, dia di bawah
Di bawah speaking. Speaking di bawah apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris. Berarti yang akan Anda jadikan teori untuk kajian itu apa aja? Satu, dari atas Pembelajaran bahasa Inggris, speaking, pronunciation, pengucapan, kemudian baru metode song. Selanjutnya apa yang terakhir sebagai penutup? Anda bisa menyampaikan bagaimana apa? Bagaimana penggunaan ya? metode song Ya. untuk meningkatkan Ya. kemampuan pronunciation. Yuk, itu Anda jabarkan. Jadi poin terakhir adalah bagaimana metode song bisa meningkatkan pengucapan anak. Itu harus Anda jabarkan itu. Coba diulang lagi. Berarti di dalam kajian yang akan Anda bahas, nanti kajian teori yang akan Anda bahas ada satu, Pengajaran bahasa Inggris, speaking, pronunciation, metode song, dan bagaimana metode song dapat meningkatkan kemampuan dalam pronunciation. Oke, good, well done, very clear. Ya. Nah, itu yang harus Anda kaji. Nah, sekarang kita akan memulainya dengan apa namanya? Sebuah proposal. Proposalnya jadikan dulu. Tetapi proposal Anda sudah buat metodologi penelitian toh? Metodologi penelitian belum. Tapi sudah masuk research. Academic writing. Oh, itu academic writing itu sudah masuk dalam kategori itu ya. Dalam masuk dalam penulisan karya ilmiah itu. Jadi kalau kita seperti itu, sayang kita nggak pakai LCD ya. Ini masih penjelasan karena hari ini memang kita meningkat pada masuk pada tataran itu. Minggu depan Anda sudah harus membuat PowerPoint sampai titik itu. What is your problem dalam bentuk title and what is your background dalam bentuk PowerPoint loh ya. Jadi nggak harus the points. PowerPoints means the points which are very important to show up, to talk about. Jadi next week start everybody. But for you, the three of you should present here using LCD. The three of you. Ya kesini lah. You have to come here. So another students yang nanti akan datang satu lagi, dua lagi, the next week. So every day we will see 2 or 3 students presenting your proposal in the form of PowerPoint. Okay? Okay. You don't have to submit your PowerPoint, no. PowerPoint-nya tidak perlu disubmit, tidak perlu dikirim. Directly come here and then we talk about that one. Yeah. What day is that? I don't know. I will be. Let's see my schedule whether I'm busy or not next week. But what about tomorrow? Starting tomorrow, are you ready? Tomorrow I will a little bit free. No, I'm not free. What about Monday? Tuesday, Wednesday, and Thursday I'm a little bit busy in the morning. Tapi start from 9 I will be off. Nah, Kamis akan ada kegiatan. So let's see. But are you ready for tomorrow? Misalnya? Not yet. Not yet. Okay. Nah sekarang, do you have any question about this one? Yeah. Oh, what's your question? Pertanyaannya apa? Pakai bahasa Indonesia juga boleh? Belum ada? Belum Kalau ada. saya. Baik. Sekarang kita akan masuk tambahannya. Ini kan pertemuan kedua toh? Pertemuan ketiga. Selesai. Cut off. Dimatikan. Gimana?